apa kabar? Saya Chang Loshe, Anda ada di acara Kelimpahan Alkitabiah. Haleluya, haleluya, ini hari Sabtu. Hari ini saya membawain topik judulnya adalah langkah sederhana buat sukses. Saking sederhananya cuma ada 2. Sebelum kita mulai, saya perkenalkan diri dulu. Saya bukan pendeta, saya orang yang kerja profesional. Pekerjaan saya adalah konsultan keuangan. Saya mengerti sedikit banyak soal keuangan. Terus saya punya produknya itu asuransi Allianz. Kalau ada yang mau tanya-tanya silakan. Sebelum saya sharing, saya mau kasih tahu dulu kalau ini acaranya itu akan ada di YouTube saya. Saya punya YouTube, saya punya IG. Namanya Kelimpahan Alkitabiah. Silakan di-follow dan di-subscribe. Oke, hari ini 2 langkah sukses, 2 langkah sederhana buat sukses. Yang pertama adalah rajin. Ini sebetulnya ya, kalau kita ngomong, semua orang juga udah tahu nih. Kita jadi orang mesti rajin. Tapi kenyataannya nggak semua orang rajin. Semua orang tahu kalau mau sukses mesti rajin, tapi nggak semua orang rajin. Rajin itu bahasa lainnya adalah kerja keras. Atau bahasa lainnya lagi adalah work hard. Kalau mau sukses, nomor 1 kita mesti kerja keras, mesti rajin. Kalau nggak rajin gimana ya? Jangan heran kalau nggak sukses ya. Ada satu ayat ya bagus di Amsal 24. Amsal 24 ayatnya 30-34. Aku melalui ladang seorang pemalas dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Jadi orang ini malas dan bodoh ya. Udah malas bodoh lagi. Lihatlah, semua itu ditumbuhi onak, tanahnya tertutup dengan jeruju, dan temboknya sudah roboh. Apa itu onak dan jeruju? Itu adalah tanaman liar. Temboknya sudah roboh. Aku memandangnya, aku memperhatikannya, aku melihatnya dan menarik suatu pelajaran. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Kadang-kadang ya, kalau ditanya gitu ya, apa sih sebetulnya masalah keuangan orang gitu? Orang suka pikir ya masalah keuangan itu kalau nggak punya duit. Sebetulnya akarnya bukan itu. Akar permasalahan keuangan orang itu nomor 1 adalah males, tidak rajin. Kenapa orang bisa ada di masalah keuangan? Alasan pertama itu adalah karena mereka tidak rajin. Gak ada orang rajin, hidupnya susah. Saya jarang sekali ketemu yang begini. Di mana-mana orang biasa kalau rajin, mereka pasti ada sedikit banyak ada hasil. Si Salomo ini kan dia bilang nih ya, dia lihat ada ladang orang nih, ada ladang orang, orangnya itu malas dan bodoh. Dia lihat itu tanamannya itu. Jadi kalau ada yang ngerti berkebun ya, saya kan di rumah kan berkebun nih. Nggak berkebun lah, istri saya berkebun. Gara-gara pandemi kemarin dia WFA terus dia mulai berkebun. Itu kalau misalnya kita punya pot, kita biarin setelah beberapa lama akan mulai muncul yang namanya tanaman liar. Nah, tanaman liar ini perlu dicabut. Kenapa? Kalau dia dibiarkan, dia nanti akan tambah banyak. Habis itu dia akan menghabiskan semua zat-zat mineral yang ada di dalam tanah itu. Yang seharusnya dipergunakan untuk tanaman yang kita mau. Misalnya kita di rumah, saya ada tanaman serikaya. Serikaya itu sudah mulai berbuah nih. Sudah mulai berbuah. Tapi sebelum dia berbuah itu, saya mesti pastikan bahwa tanaman itu harus diairin. Mesti ada zat gizi.
Nah kalau misalnya saya biarin aja semua rumput lah, tanaman liar apa segala macam, hasilnya tidak akan maksimal. Kalau misalnya saya taruh pupuk, nanti pupuknya yang makanin adalah rumputnya, rumput liar itu. Padahal di sana saya nggak mau ada rumput, saya mau hasilnya maksimal buat serikaya saya. Oleh karena itu saya mesti cabutin. Nah si Salomo bilang ada orang-orang yang tidak melakukan itu. Sudah dia malas, dia bodoh. Jadi dia biarin aja, akibatnya apa? Tanaman dia tidak akan menghasilkan secara maksimal. Bahkan dikatakan bahwa temboknya itu sudah roboh. Jadi ladang itu biasanya ditembok, temboknya itu roboh. Kenapa bisa roboh? Karena nggak diurusin. Tembok itu ya kalau kita tahu ya, dia itu kita mesti cek dari waktu ke waktu. Kalau dia mulai miring, kita mesti mulai lakukan sesuatu. Kalau dia udah mulai miring terus nggak diapa-apain, lama-lama dia akan roboh. Jadi Salomo mau bilang ada efek yang dahsyat kalau kita menjadi orang yang malas dan bodoh. Malas dalam hal ini malas dulu. Ada efek yang dahsyat. Jadi akar permasalahan keuangan kita itu bukan kita nggak ada duit, tapi karena kita malas. Kalau misalnya sekarang nih ada orang datang bawain kita uang, pek gitu. Masalah kita selesai nggak? Iya, tapi cuma untuk waktu itu saja. Nanti kita akan kembali kekurangan kalau kita masih malas. Jadi penting sekali buat kita ini punya hati yang rajin. Penting sekali buat kita jadi orang yang rajin. Nah, orang itu rajin dimulai dari hatinya. Orang itu rajin dimulai dari hatinya. Kita lihat satu ayat di Amsal lagi, ayat Amsal 13 ayat 4. Amsal 13 ayat 4. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Nah, penting buat kita ini kerja, bukan secara fisik doang. Hati kita mesti ada di sana. Oleh karena itu penting buat kita melakukan sesuatu yang memang kita sukai. Kalau enggak kita stres. Walaupun kita kerjaannya mendapatkan uang banyak, tapi kalau kita stres percuma. Nah, buat kita bisa melakukan sesuatu terus-menerus selama tiap hari selama belasan tahun nih, kalau kita orang kerja kantor gitu atau puluhan tahun, itu mesti menjadi sesuatu yang kita sukai. Kalau enggak kita bosen, kita akan sangat jenuh. Nah, hati kita itu perlu menyukai apa yang kita lakukan. Jadi rajin itu awalnya itu datangnya dari hati dulu. Bukan perbuatan kita dulu, tapi hati kita dulu. Apakah hati kita rajin atau tidak? Apakah hati kita rajin atau tidak? Nah, kalau hati kita rajin, kita secara otomatis akan rajin. Contohnya apa sih? Contohnya begini nih. Misalkan kita kalau kerja apa ya, kita kerja di kantor lah, contoh lah, jadi di kantor. Nah, hati kita ini mikirnya apa? Kalau kita mau datang ke kantor, apakah hati kita terasa berat atau terasa enteng? Kalau terasa berat, jangan heran kita tidak maksimal di sana. Nah, kalau hati kita enteng, kita bakal mulai mikir nih. Kira-kira apa lagi yang bisa saya kerjain ya supaya saya punya pekerjaan lebih bagus. Supaya kantor bisa semakin baik. Supaya misalnya kalau saya di bagian sales, supaya saya bisa menjual lebih banyak. Atau kalau saya di bagian akunting, bagaimana caranya supaya kerjaan saya bisa lebih cepat dan efisien. Supaya apa? Supaya saya bisa dapat kerjaan lebih banyak lagi. Saya dengar ada orang-orang bilang begini nih. Kalau orang udah tua, udah mau meninggal ya, biasanya mereka menyesal. Kenapa mereka pakai waktu mereka banyak buat kerja, bukan buat keluarga. Ini nggak salah, saudara ya. Kalau kita mau
lebih banyak waktu buat keluarga bukan buat pekerjaan, nggak salah. Tapi buat apa kita mengerjakan sesuatu yang kita nggak enjoy? Ini cuma bikin kita capek doang. Jadi oleh karena itu penting buat kita kerjakan sesuatu yang hati kita gembira. Penting, nggak harus tapi penting, nggak harus ya. Tentu aja kalau kita kerja karena kita butuh uang ya nggak ada masalah juga, nggak apa-apa. Tapi kalau kita senang sama apa yang kita kerjakan, ini bakal bikin kita punya beban jauh lebih mudah di dalam hidup. Banyak hal-hal yang kita nggak harus laluin. Kita nggak usah pura-pura sakit, nggak usah stres, nggak usah jenuh karena kita menyukai pekerjaan kita. Semua pekerjaan mau sesenang apapun kita pasti akan ada kesulitan. Pasti akan ada hal-hal yang tidak menyenangkan. Tetapi kalau kita menyukai itu, akan lebih mudah buat kita nih berhasil dan berkembang di dalamnya. Contoh yang gampang ya, saya kan dulu kan jadi guru sekolah. Kenapa saya jadi guru sekolah? Karena saya suka. Saya suka ngajar, saya suka sama anak-anak, saya suka semua itu. Ada nggak masalah? Banyak masalah. Tapi saya bisa laluin kenapa? Karena saya menyukai pekerjaan saya. Waktu saya libur, saya maunya kalau bisa libur jangan panjang-panjang. Kalau bisa hari Sabtu juga tetap kerja. Liburnya 1 hari aja, hari Minggu. Kenapa? Saya suka pekerjaan saya. Hari Minggu saya nggak sabar, saya pengen masuk lagi ke sekolah, pengen cepat-cepat ngajar. Nah, kita perlu punya satu sikap hati kayak begitu. Bukan berarti masih kita jadi budak perusahaan ya, bukan, saya nggak ngomongin itu. Maksudnya gini, kita perlu menyukai pekerjaan kita perlu punya hati yang rajin. Hati yang rajin. Kita perlu punya hati yang rajin kalau kita mau berhasil. Sekali lagi kalau kita mau berhasil ya, perlu hati yang rajin. Kita perlu pikirin nih, apalagi yang saya bisa kerjain ya. Kira-kira bagaimana caranya supaya saya bisa membuat ini lebih baik lagi? Apa yang saya harus lakukan supaya ini dan itu bisa terlaksana gitu? Goal perusahaan bisa terlaksana. Ini semua penting. Buat apa? Bukan buat perusahaan itu, tapi buat kita. Firman bilang begini di dalam Lukas 16. Kalau kita tidak setia terhadap harta orang lain, siapakah yang akan mempercayakan harta kita kepada kita? Maksudnya apa sih? Maksudnya gini, kalau kita nggak setia nih sama apa yang sekarang ada sama kita tidak akan diberikan kepercayaan lebih untuk mengelola sesuatu yang menjadi milik kita, misalnya perusahaan. Kalau kita kerja di perusahaan aja asal-asalan, mana mungkin kita punya perusahaan sendiri. Kenapa bisa begitu? Karena ya memang seperti inilah dunia. Nggak ada orang tuh males, bodoh, dipromosi, jadi direktur misalnya. Nggak ada. Orang itu dipilih karena dia punya karakter dan dia punya kompetensi. Orang itu bisa maju karena dia punya karakter dan dia punya kompetensi. Nah, rajin itu adalah salah satu kompetensi yang kita perlu miliki. Rajin itu adalah sesuatu yang sangat penting. Jadi, balik lagi ngomongin soal akar masalah. Akar masalah orang itu bukan pada dia nggak ada uang, tapi karena dia rajin. Nah, orang kalau udah rajin, dia pasti akan dipercaya lebih. Dia akan punya karir lebih bagus. Setelah itu apa yang harus dilakukan? Dia harus rajin menabung. Intinya adalah dia punya hati yang rajin. Jadi rajin bekerja, rajin menabung. Rajin bekerja, rajin menabung. Kalau misalnya kita nggak lakukan ini, jangan heran di masa depan kita akan ketemu kesulitan. Kita mungkin pikir gini ya, saya sekarang ada kesulitan, kesulitannya itu sekarang.
Sebetulnya kesulitannya itu bukan sekarang, kesulitannya itu sudah dari dulu, tetapi tidak pernah ditangani. Masalah itu sudah ada dari dulu-dulu, tidak pernah ditalangi. Apa yang terjadi adalah masalah itu akan bertumpuk, semakin besar. Saya kasih contoh yang gampang ya. Dulu sekali ya, mungkin udah sekitar belasan tahun yang lalu lah. Waktu itu saya masih SD kali apa SMP, saya nggak ingat. Suatu kali papa saya ajak kami sekeluarga jalan-jalan nih naik mobil. Jalan-jalan naik mobil. Lagi di tol nih, bayangkan di tol. Tiba-tiba kaca depan semuanya retak. Kaca depan mobil tuh tiba-tiba semuanya retak. Nggak cuma satu tempat, semua tempat langsung retak. Kaget, kita kaget sekali. Ini baru pertama kejadian seumur hidup. Saya rasa nggak banyak orang yang ngalamin. Saya rasa. Terus kita bawalah mobil ke bengkel. Kita pikir-pikir di jalan, aduh siapa sih yang lempar batu dan sebagainya, bla 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 bla. Kita pikir-pikir ya nggak ketemu juga. Akhirnya kita bawa ke bengkel. Habis ke bengkel baru ketahuan masalahnya. Ternyata itu kan mobil kan sudah tua. Mobilnya itu kacanya kan kena panas, kena dingin, kena hujan, kena panas, kena dingin, kena hujan. Lama-lama dia lapuk. Jadi suatu kali setelah belasan tahun mobilnya, tiba-tiba aja dia retak semua. Dan akhirnya kacanya diganti yang baru. Nah, orang itu suka berpikir masalah itu waktu kacanya itu retak semua tuh. Bukan. Masalahnya udah dari dulu-dulu sekali. Mobilnya itu banyak kena matahari, kena AC, matahari, hujan, AC, matahari, hujan, AC. Nah, kita juga sama. Kalau kita pikir sekarang kita punya masalah keuangan, itu kan dari dulu kita tidak pernah mempersiapkan. Nah, salah satu karakteristik orang yang rajin adalah mereka rajin mempersiapkan. Saya kasih contoh yang gampang yang lain lagi ya. Banyak orang ya nggak pernah mikir sebelum mereka menikah. Waktu mereka sudah nikah, tiba-tiba istrinya nggak bekerja lagi karena punya anak, anaknya harus diurus. Tiba-tiba mereka baru sadar mereka punya masalah keuangan. Kenapa bisa terjadi begitu? Karena waktu muda mereka tidak pernah berpikir sejauh itu. Oh iya, sebelum saya menikah saya mesti punya persiapan keuangan dulu. Saya mesti punya rumah dulu misalnya, saya mesti punya pekerjaan, saya mesti begini, mesti begitu, segala macam. Orang nggak mikir. Pikir, oh ya nanti aja lah kalau udah ada kejadian. Waduh, gimana nih sekarang? Nggak bisa begitu. Ini nih sebetulnya ya ngomong soal rajin ini sebenarnya hal yang sangat sederhana tapi nggak banyak orang lakukan. Nggak banyak orang lakukan. Kita ini kalau mau sukses mesti rajin. Nah rajin itu salah satunya adalah kita membuat persiapan. Persiapan ini nih kita mesti rajin, nggak boleh kita kendor. Kalau enggak ya jangan heran. Lebih bagus ya kita kalau misalnya dalam keadaan kita nggak punya uang, lebih baik kita jangan menikah dulu. Atau kalaupun kita menikah ya jangan punya anak dulu. Jangan punya anak dulu, pelan-pelan sampai keadaan sudah oke, baru kita mulai. Punya anak kah, apa segala macam. Kenapa? Begini. Kalau kita anggap anak kita berharga, kita akan berikan yang terbaik. Kalau kita anggap anak kita berharga, kita akan berikan yang terbaik yang kita bisa berikan. Ya, kita kasih makanan terbaik lah, kita kasih sekolah terbaik, kita kasih mainan terbaik. Tapi kalau kita anggap anak kita sampah, kita pasti akan asal-asalan. Nah, alangkah baiknya
Kalau anak kita itu kita persiapkan supaya kita bisa kasih yang terbaik. Jangan kasih asal-asalan. Kalau belum sanggup ya jangan punya anak dulu. Sederhana. Gak ada yang paksa kita mesti punya anak. Gak ada yang paksa kita buat segera punya anak. Gak ada paksa kita buat punya anak banyak. Enggak. Kalau kita gak punya kesanggupan itu jangan. Jangan kita tiba-tiba di masa depan kita pikir, oh semua akan baik-baik aja, ternyata enggak. Karena kita gak punya persiapan. Rajin mempersiapkan, salah satunya rajin. Jadi jangan pikir ya kita punya masalah itu sekarang. Masalah kita itu sebenarnya dari dulu. Nah sekarang belum terlambat, kita cuma perlu membuat diri ini menjadi rajin. Rajin, pikirkan. Lakukan lebih. Percaya deh, nanti ya kita akan menyesal. Kenapa kita dulu tidak melakukan lebih? Kita akan menyesal. Kenapa? Karena seharusnya kita bisa memberi yang lebih baik buat keluarga kita gak kasih cuma karena kita kurang rajin. Sayang sekali. Tapi ini banyak terjadi. Dan terus terang sih menurut saya sih sangat disayangkan ya. Sekarang anak saya satu umur 2,5 tahun, satu umur 1,5 tahun. Bentar lagi mereka mau pergi sekolah. Yang gede mau pergi sekolah tahun depan. Saya pengen anak saya nih jangan pergi ke sekolah yang terlalu jelek. Jelek tuh maksudnya ya bukan jelek, maksudnya adalah ya sekolah yang ala kadarnya. Saya pengen ya dia belajar bahasa Inggris, saya pengen dia belajar bahasa Mandarin. Nah sekolah yang kayak begini ya mungkin lebih mahal daripada sekolah yang biasa gitu. Tapi saya pengen anak saya nih punya sekolah yang lebih baik, yang saya bisa kasih. Saya pengen. Oleh karena itu saya pikirkan caranya bagaimana. Kalau misalnya sekarang nih saya masih punya waktu nih sekitar setahun, saya nggak membuat persiapan, saya males. Ya anak saya nanti menanggung akibatnya. Saya salah nih karena saya kurang rajin. Gitu tuh. Nah, ini yang bisa bikin kita ini jadi orang tuh termotivasi buat kerja lebih baik. Ini penting. Sama kayak bisnis lah, sama kayak apapun. Kalau kita nggak serius, kita nggak taruh waktu yang banyak ke dalamnya, ya jangan harap kita bisa berhasil. Saya sampai sini dulu, kita mau break dulu. Kalau ada yang mau tanya, mau kasih komen, silakan WhatsApp ke 081932184218. Sekali lagi, 081932184218. Kita balik lagi. Langkah sukses nomor 2 adalah cuma 2 langkah nih. Pertama adalah rajin. Kedua adalah berhikmat. Nah, jadi di Amsal 24 tadi kan dibilang nih, Amsal 24 dibilang bahwa apa tadi? Aku melalui ladang seorang pemalas dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Ini gak punya hikmat nih orang. Jadi penting banget ya orang itu tahu apa yang dia lakukan. Hikmat itu ngomongin soal apa sih? Hikmat itu ngomongin soal kepintaran orang, soal kecerdasan orang. Rajin doang gak cukup. Orang itu mesti berhikmat. Orang itu mesti berhikmat. Berhikmat tuh apa sih? Berhikmat tuh kayak begini. Dulu ada satu orang CEO, dia itu dibayar mahal, bukan CEO ya, dia ada satu orang, dia kerja, dibayar mahal cuman buat mikir. Nah, orang ini idenya itu menghasilkan jutaan dolar. Jadi
Selain daripada kita ini rajin, kita perlu yang namanya tuh punya hikmat, pinter, cerdas. Kalau misalnya kita ngandelin kita punya rajin doang, kita nggak bisa jauh, nggak bisa hebat. Tapi kita mesti imbangi dengan pinter. Pinter itu buat apa sih? Buat supaya kita punya kerajinan itu tepat sasaran. Contoh yang gampang kayak beginilah. Misalkan saya mau jual properti, saya agen properti misalnya ya. Saya rajin sekali setiap hari saya bagikan flyer, tapi saya bagikan flyer yang propertinya saya mau jual itu di Jakarta. Saya bagikan flyer itu di Kalimantan. Bisa nggak? Ya bukan nggak bisa, tapi kemungkinannya kecil sekali. Biasanya orang-orang yang mau membeli properti di daerah Jakarta ya tinggalnya mungkin di situ-situ juga. Jadi saya mesti membagikan flyer sama orang-orang yang tinggal di daerah sana. Ini namanya berhikmat. Jadi rajin doang tidak cukup. Mesti berhikmat, mesti pinter, mesti cerdas. Nah, kabar baiknya sebetulnya Tuhan itu sudah memberikan hikmat bagi semua orang anaknya. Semua anak Tuhan tuh punya hikmat. Semua anak Tuhan udah punya hikmat. Caranya cuma tinggal dipakai doang. Bagaimana cara pakainya? Dengan kita percaya bahwa Tuhan sudah memberikan kita hikmat. Jadi kita cuma perlu beriman aja bahwa kita sudah dikasih hikmat sama Tuhan dan kita bisa pakai. Kita juga bisa membantu diri kita dengan cara apa? Dengan cara kita rajin merenungkan firman. Kita bisa mengelilingi diri kita dengan mentor-mentor yang berpengalaman. Banyak hal kita bisa lakukan supaya kita punya hikmat semakin tajam. Tapi ini perlu bekerja sama dengan rajin. Saya males begini-ginilah ribet apa segala macam, ya jangan heran ada sukses. Jangan heran kalau nggak berhasil. Aduh, nih kenapa sih saya mesti kayak begini, bangun pagi-pagi, pulang malam-malam, saya capek. Enggak lah, nggak bisa. Dulu ya ada satu kejadian, tahun berapa ya, tahun 80-an kalau nggak salah, tahun 80-an. Ada satu orang namanya Chris Gardner. Ini kejadian nyata nih. Chris Gardner ini dia kerjaannya itu jualan mesin X-ray portable. Mesin X-ray portable. Jadi kalau Anda tahu mesin X-ray ya, mesin ronsen, Anda kalau ke rumah sakit tuh biasanya bisa di ronsen tuh. Itu ada yang jual portable, ada perusahaan bikin mesin X-ray portable. Jadi ini orang kerjanya jadi salesman nih. Dan dia rajin sekali, dia bawa alatnya berat-berat, dia bawa satu-satu, dia jual, dia tawarin orang, dia jual, dia tawarin orang, dia jual. Nggak banyak sukses, tapi dia rajin sekali. Suatu ketika dia kenal sama satu orang yang punya perusahaan trading saham. Atau dia kerja di perusahaan trading saham, saya kurang pasti. Kayaknya dia petingginya di sana. Jadi dia ketemu sama satu orang petinggi, orang yang trading saham. Terus di sana dia disuruh ikut program magang. Dia disuruh ikut program magang dan dia lakukan nih selama 6 bulan. Setelah itu dia menjadi seorang pegawai tetap. Nah, pegawai tetap itu tidak dapat gaji. Selama magang tidak dapat gaji, pegawai tetap pun dia tidak dapat gaji. Jadi dia hidupnya dari mana dong? Kalau dia udah berhasil melakukan penjualan, ada orang mau beli, baru dia dapat komisi. Nah, akhirnya singkat cerita orang ini berhasil. Orang ini dia dapat klien besar, terus dia dapat uang banyak, terus dia akhirnya keluar dari perusahaan itu, dia bikin satu perusahaan sendiri. Dan terakhir pas dia udah tua, perusahaannya dia jual buat dia pensiun. Nah, nilainya itu tinggi sekali, jutaan dolar. Jutaan atau miliaran, saya lupa. Nah, waktu pertama dia jualan mesin X-ray itu, dia rajin sekali. Tapi dia kurang berhikmat. Dia kurang berhikmat. Kenapa? Karena dia menawarkan produknya itu
kurang tepat sasaran dan sebagainya, akhirnya dia nggak bisa jual banyak. Nah, di tempat yang dia kerja selanjutnya itu, dia berhikmat. Dia pinter sekali, dia mencoba menawarkan produknya kepada orang-orang yang tepat. Nah, akhirnya dia berhasil. Jadi, sama-sama rajin, yang satu pakai hikmat, satu nggak pakai hikmat. Akibatnya apa? Yang pakai hikmat dia berhasil. Dan dia berhasil luar biasa sekali. Chris Gardner. Anda bisa cek di Google. Dia cukup terkenal. Jadi, kita nih perlu apa ya namanya? Perlu punya hikmat. Kemarin nih ya kalau ada yang tahu ya, kemarin itu lagi rame yang ini scam penipuan investasi. Dan itu korbannya kayaknya gede tuh. Mungkin bisa ratusan miliar kali. Kenapa bisa begitu? Karena orang-orang ya nggak ngecek perusahaannya. Kenapa bisa nggak ngecek ya? Karena kurang hikmat. Ya nggak apa-apa sebetulnya, kita kan belajar dari pengalaman ya. Mungkin orang-orang ya belajar dari pengalaman. Artinya apa? Artinya kita perlu punya hikmat. Nah, hikmat ini sesuatu yang kita harus latih terus. Kita harus latih terus, nggak bisa stop. Karena kalau kita mau berhasil terus ya hikmat perlu ditingkatkan terus. Ada satu ayat yang menarik ya di Pengkhotbah 10 ayat 10. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jadi, orang itu diumpamakan otaknya ini kayak besi. Besi itu kalau nggak tumpul, orang ini mesti perbesar tenaga kalau dia mau pakai buat potong sesuatu, potong pohon misalnya. Ya pasti perlu tenaga yang lebih gede. Tapi kalau dia tajam sekali, orang tenaganya nggak usah terlalu gede. Saya kasih contoh yang gampang ya. Dulu saya ngelesin. 1 jam saya ngelesin kalau nggak salah tarifnya 400.000. 400.000. Saya ngelesin 400.000 sejam. Lumayan loh ya. Gede sekali. Saya ngelesin apa sih? Ngelesin bahasa Inggris, ngelesin matematika kayak begitulah. Tapi itu keluarga yang sama nih yang mempekerjakan saya sebagai guru les, mereka juga pakai guru les piano. Nah, guru les piano itu cukup datang sekitar 15 menit sampai setengah jam, itu dibayarnya itu 500.000. Kenapa bisa begitu? Karena lebih sulit untuk orang belajar piano daripada belajar matematika dan bahasa Inggris. Dan gurunya lebih sedikit. Nah, seandainya misalnya waktu saya kecil, saya belajar piano, saya pun bisa lesin piano. Dan saya bisa dapat uang yang lebih besar. Jadi, ini namanya adalah hikmat. Hikmat. Ini adalah hikmat, sangat sederhana, gampang. Tapi kita perlu taruh waktu, kita perlu investasi waktu, kita mesti belajar yang baik sampai kita punya hikmat. Saya punya saudara, dia bisa bahasa Mandarin. Saya kasih dia sebetulnya tip yang menurut saya bagus sekali. Dia cuma perlu iklan pakai Instagram, ajarin orang bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin conversation. Bayangkan kalau misalnya kita ngelesin, ya kita paling banyak punya murid satu kali ajar, paling berapa orang. Tapi kalau kita ngajar pakai online, pakai Zoom, kita sekali ngajar bisa 50 orang, bisa 100 orang. Luar biasa, uangnya bisa jauh lebih gede. Nah, tapi orang itu perlu yang namanya hikmat. Selain daripada dia rajin, dia perlu yang namanya hikmat. Kalau kita mau berhasil dalam hidup ini, kita perlu yang namanya hikmat. Jadi sederhana banget nih, buat sukses, nomor 1 kita perlu rajin, nomor 2 kita perlu hikmat. Nah, hikmat itu adalah sesuatu yang esensial.
Jadi kita jadi orang perlu pintar, perlu cerdas. Kabar baiknya adalah kita sudah punya hikmat itu. 1 Korintus 1 ayat 30 bilang Kristus telah menjadi hikmat bagi kita. Jadi semua orang bisa sukses. Nah, apa yang sekarang kita sedang gumulkan, coba cek masalahnya ada di mana. Minta hikmat Tuhan, konsultasi sama orang, cari apa yang harus dilakukan. Nggak ada kesulitan yang terlalu besar yang tidak bisa dipecahkan. Nggak ada. Saya pernah kesulitan keuangan berkali-kali dalam hidup, 2 kali. Semuanya lewat, berhasil, saya nggak mati. Masih oke. Kenapa bisa begitu? Karena hikmat. Jadi jangan khawatir, kalau mau sukses gampang. Cuma itu aja 2 tuh. Pertama kita perlu rajin, kedua kita perlu punya hikmat. Terakhir saya tutup ya, saya mau cerita tentang anak saya. Biasanya anak-anak itu ya, mereka itu karena mereka nggak ngerti gagal, mereka nggak ada yang namanya trauma. Kalau mereka nggak berhasil, mereka coba aja terus. Anak saya yang pertama itu anaknya luar biasa, menurut saya luar biasa pinter. Luar biasa. Dia punya ide banyak sekali. Nah, salah satu alasannya kenapa bisa begitu karena saya nggak pernah larang macam-macam. Dia bebas berkreasi. Contohnya misalnya begini. Waktu dia mau ambil barang, dia nggak nyampe, dia ambil kursinya dia. Dia ambil kursinya dia yang enteng, dia pindahin. Dia mau cuci tangan di wastafel, dia bisa. Dia mau ambil barang yang rada tinggi, pakai kursi dia bisa. Nah, ini semua adalah hikmat. Saya nggak ngajarin dia. Tapi entah bagaimana dia bisa dapat ide sendiri. Nah, manusia itu diciptakan sama Tuhan sebetulnya itu memang sudah punya hikmat dari sananya. Cuma karena kita kebanyakan mungkin kita pernah gagal atau kita coba cara A, B, C, D nggak berhasil, kita menyimpan trauma di dalam hati. Yang menghalangi diri kita maju itu bukan kondisi kita, tetapi pikiran kita, ketakutan kita, kekhawatiran kita, trauma kita, itu yang menghalangi kita maju. Nah, sebelum kita bisa berhasil, itu kita mesti buang dulu. Ketakutan kita, kekhawatiran kita, trauma kita, semuanya kita mesti buang dulu. Baru kerajinan kita dan hikmat kita aktifkan. Sehingga kita akan melihat hasil yang optimal. Sama kayak saya cerita tentang anak saya. Anak saya tuh waktu dia kecil, dia berusaha jalan, dia jatuh berkali-kali, dia tidak pernah stop. Nggak pernah dia trauma. Dia coba jalan, gagal, jatuh lagi. Sekarang dia sudah bisa lari. Jadi, buat setiap orang yang dengar ini, jangan biarkan hidup kita dikuasai sama kegagalan. Jangan biarkan hidup kita dikuasai sama ketakutan. Jangan biarkan hidup kita dikuasai sama trauma. Biarpun kita udah gagal, nggak apa-apa. Bangun lagi, coba lagi. Jadilah orang yang rajin dan orang yang berhikmat. Kalau gagal cara A, lakukan cara B. Gagal cara B, lakukan cara C. Semakin kita rajin, semakin kita berhikmat, cuman soal waktu kita akan sukses. Sharing saya sampai sini aja. Sebelum saya tutup, saya mau kasih pengumuman. Yang pertama adalah jangan lupa subscribe ke saya punya IG sama YouTube. Namanya Kelimpahan Alkitabiah. Lalu yang kedua adalah kalau ada yang mau tanya-tanya, bantuan doa atau apapun, boleh kontak saya ke nomor telepon 0819 3218 4218. Yang ketiga, ini penting sekali.
Ini adalah acara yang disponsori, jadi ada orang yang memberi ke sini sehingga acara ini bisa terlaksana. Nah, buat para pendengar yang dengar yang merasa terberkati, Anda mau menabur untuk acara ini, silakan WhatsApp saya. Berikutnya, setiap hari Jumat saya punya Zoom. Zoom-nya itu isinya adalah hal-hal yang umum, yang rohani, bukan yang uang aja. Kalau ada yang mau join, silakan kontak saya, nanti saya masukin ke grup. Setiap Jumat malam. Apalagi ya? Oke, terus sudah gitu terakhir saya mau promosi, kalau ada yang punya produk di sini mau minta bantu promosi, saya kasih promosi gratis. Saya promosiin produk saya juga, saya jual asuransi Allianz, kalau ada yang mau tanya-tanya aja silakan kontak saya. Yang hari ini minta dipromosi adalah ada properti di Ampera Jakarta Selatan mau dijual, kalau ada yang mau tanya-tanya silakan WhatsApp ke saya. Saya rasa itu aja siaran saya hari ini. Semoga diberkati. Shalom.